Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Kalau misalkan Bapak tanya apa kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran PAI di minggu lalu. Tapi sebelum itu, Bapak minta ke ketua kelas Egi untuk memimpin doa sebelum belajar. Silahkan. Sebelum belajar benar kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga doa yang kita bacakan barusan menjadikan kita fokus dalam belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, lanjut. Bapak akan mengabsen di antara kalian yang disebutkan namanya. Untuk yang laki-laki jawabnya hadir, kalau yang perempuan jawabnya hadiroh. Paham? Absen yang pertama Egi. Hadir. 3 Erik. Dan yang terakhir Cordelis. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib nasional seperti di minggu-minggu lalu. Sebelum belajar kita doa kemudian menyanyikan lagu nasional. Untuk anak-anakku silakan kalian berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Di minggu lalu kita telah belajar tentang tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ada yang masih ingat tentang materi tersebut? Di minggu lalu tata cara sholat gerhana itu salah satunya adalah sholatnya berjumlah berapa rakaat. Dilakukannya kapan? Saat gerhana. Kemudian perbanyak istighfar. Kemudian ada khutbahnya atau tidak? Ya. Kalau sholat istisqa dilakukannya berapa rakaat? Dua. Yang membedakan dengan sholat yang lainnya, rukunya berapa kali? 4. Tiap rakaatnya 2 kali. Kemudian dilakukannya di masjid atau di lapang terbuka? Ya, lapang terbuka. Kemudian ada khutbahnya atau tidak? Ada. Betul. Kemudian yang terakhir, sholat jenazah ada rukunya tidak? Ada sujudnya tidak? Kenapa? Karena tidak menyembah jenazah. Yang disembah siapa? Seperti itu. Oke, kita sekarang akan melanjutkan materi tersebut. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan ke kalian terlebih dahulu bahwasanya sholat atau ketika sholat tersebut amat sangat penting kita ketahui sebagai seorang muslim, karena ini kaitannya dengan sosial kita terhadap orang lain juga.
Kenapa? Karena ketiga sholat tersebut berkaitan dengan orang lain. Kita di dunia hidup butuh orang lain. Kalian bisa hidup tanpa orang lain? Tidak. Kalian kalau misalkan di bumi ini cuma kalian sendiri, betah enggak? Tidak. Kalau misalkan bareng-bareng, betah enggak? Betah. Seperti itu. Jadi kalian wajib hukumnya mempelajari sholat ini, walaupun hukum sholatnya ada yang sunnah, ada yang fardu, seperti itu. Baik, kita masuk ke pembelajaran pada kali ini. Tapi sebelumnya Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan sebab terjadinya dari pelaksanaan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi alasan dibalik terlaksananya sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Seperti itu. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan untuk kalian. Mengapa kita harus melaksanakan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah? Ada yang tahu? Maka dari itu kita akan bahas materi. Bapak di sini punya link Google Form. Silahkan kalian akses Chromebook-nya, kalian buka link yang Bapak berikan, kemudian isi Google Form-nya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian. Silakan. Sudah selesai semua? Baik, kalau misalkan sudah selesai semua, kita akan masuk ke materi kali ini. Kita akan mempelajari sebab terjadinya sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Mengapa kita harus melaksanakan sholat, atau apa sebab terjadinya sholat gerhana? Pertama, adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ada yang tahu bagaimana caranya gerhana itu terjadi? Kalau misalkan gerhana matahari, posisi bumi itu ditutupi oleh bulan, sehingga sinar yang masuk ke bumi itu tertutupi oleh bulan. Makanya gerhana matahari itu kan gelap ketika terjadi, apalagi kalau gerhana matahari full, walaupun siang hari tapi seperti malam hari. Nah, sebaliknya kalau misalkan gerhana bulan, posisinya bulan itu berada jauh dari bumi dan terhalang oleh matahari, seperti itu kurang lebih. Kemudian sebab terjadinya sholat istisqa. Mengapa? Karena posisi dunia sedang kekeringan. Kalau kekeringan, otomatis makhluk yang ada di muka bumi itu akan kesulitan. Kalian bayangkan, kalian tidak bisa mendapatkan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk lain sebagainya, untuk cuci piring, cuci baju. Gimana? Kalian minum pakai air dari comberan mau? Nah. Kalian mandi pakai air comberan mau? Nah. Maka dari itu, sebab terjadinya sholat istisqa adalah untuk meminta hujan. Begitu. Dan yang terakhir, sebab terjadinya sholat jenazah. Adanya sholat jenazah karena ada orang mati. Karena ada orang mati, makanya kita harus melaksanakan sholat jenazah. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan nggak ada mayit, apakah kita bisa sholat jenazah? Tidak. Kita bisa menyolat jenazahkan orang yang masih hidup atau tidak? Tidak. Maka dari itu, sebab terjadinya sholat jenazah adalah adanya orang mati. Seperti itu. Kalian bisa mati tidak? Bisa. Yang kedua adalah materi tentang alasan sholat gerhana, sholat istisqa,
menjumpai yang namanya gerhana itu disunnahkan untuk melaksanakan sholat. Apakah orang Kristen harus melaksanakan sholat gerhana? Tidak. Karena mengapa? Karena mereka tidak mengetahui peristiwa di balik gerhana. Apa coba makna dari gerhana? Itu Allah sedang menunjukkan keagungannya. Kalau misalkan kalian berpikir apakah manusia bisa melakukan gerhana matahari? Tidak. Yang bisa melakukan hanya siapa? Hanya Allah. Kalau orang luar negeri mungkin melihat gerhana matahari ataupun bulan, mereka heboh, kemudian sibuk memvideokan. Tapi kita sebagai orang muslim, ketika terjadinya gerhana matahari, apa yang dilakukan? Sholat. Sebagai apa sholat itu? Sebagai pengingat untuk bahwasanya punya Allah. Punya Allah buat apa di hidup kita? Untuk disembah. Seperti itu kira-kira. Yang kedua, alasan kenapa kita harus melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Alasannya kenapa kita harus sholat istisqa? Kalian butuh hujan. Hujan itu bisa diturunkan oleh siapa? Allah. Ketika turun hujan itu bisa dilakukan oleh Allah, maka kita meminta kepada Allah. Nah, itu alasannya kita harus meminta hujan kepada pemilik hujan. Alasan kenapa kita harus melaksanakan sholat jenazah? Karena kita punya rasa solidaritas terhadap sesama muslim. Sekarang kalian, tetangganya meninggal, kalian menyolatkan. Ada sanak saudara yang meninggal, kalian juga menyolatkan. Coba bayangkan, kalau misalkan ada di antara kalian tetangga ataupun sanak saudara meninggal, kalian enggan melaksanakan sholat jenazah. Kemudian berbalik, kalian yang meninggal, orang-orang enggan melaksanakan sholat jenazah. Bagaimana perasaan jenazah tersebut atau perasaan kalian yang sudah meninggal? Melihat jasad kalian, tidak ada yang mau menyolatkan. Kan sedih. Seperti itu. Itu alasan dari terlaksananya sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di setiap bangku itu memiliki yang namanya kerumbuk. Jadi satu bangku kalian bekerja sama untuk melaksanakan atau mengerjakan soal yang Bapak kasih. Nanti tinggal jawab, nanti jawabannya kirim via WA. Nanti salah satu orang ataupun salah dua orang nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Paham? Paham. Oke. Baik, Bapak kasih waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Bapak tadi minta kalian kirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Semuanya sudah mengumpulkan, alhamdulillah. Nanti Bapak cek pekerjaan kalian dan insya Allah di minggu depan nilainya sudah keluar. Nanti Bapak minta hasilnya itu ditandatangani oleh siapa orang tua kalian. Paham?
Oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya kalian Bapak minta untuk bernyanyi. Bernyanyi judul lagunya Potong Bebek Angsa, tapi menggunakan vokal huruf O. Jadi potong bobok ongso ongso doko wolo, bisa? Oke, 1, 2, 3, semuanya nyanyi. Oke, sudah pegal bibirnya? Pegal. Mau lanjut lagi? Tidak. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Bapak sudah menyiapkan soal-soal terkait materi hari ini. Silakan akses link Google Form yang telah Bapak bagikan di WhatsApp grup. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, mengapa kita harus melakukan sholat gerhana? Karena ada terjadinya gerhana. Gerhananya ada berapa biji? 2. Pertama gerhana kedua gerhana Kemudian mengapa kita harus melaksanakan sholat istisqa? Karena kita butuh hujan. Karena posisinya kekeringan. Kaitannya sama siapa? Lewat yang terakhir, mengapa kita harus melaksanakan sholat jenazah? Karena ada orang yang meninggal. Kemudian maksudnya adalah supaya kita punya rasa solidaritas. Gitu. Bayangkan kalau jenazah kalian tidak ada yang nyolati, kan bakal tersengang seperti itu. Paham ya semuanya? Seperti biasa, untuk refleksi pembelajaran pada kali ini, jawab dengan keras. Apakah pembelajaran pada kesempatan kali ini menyenangkan? Tepuk tangan buat kalian. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya Bapak minta ke KM untuk memimpin teman-temannya agar membaca doa sebelum pulang. Untuk doanya adalah doa kifaratul majlis. Egi, silakan. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.